Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lillahi ta'ala wa rahmatihi wa taufiqihi wa hidayatihi wa nurihi subhanahu wa ta'ala. Wa ila khatil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ila hadith jami'i al-anbiya wa mursalin wa sallam min jami'il kadhul wa muslim. Wa jami'il awliya wa jami'il ashabil rasulullah sallallahu alaihi wasallam. خلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر الصديق وسيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا عثمان بن عفان وسيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنهم والجميع وآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وأهلنا وأولادنا وذرياتنا وتلاميذنا وجميع المؤمنين المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. استقم صراط الذين أنعمت عليهم اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين. وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين. وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين. وعلى آله وصحبه
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Faslun arkanul Islam wa khamsatun syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'uz zakah wa shaumur ramadan wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Tidak peduli alam itu alam yang nyata oleh diri kita maupun alam yang gaib. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Dan semoga dengan pujian itu kita mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dalam segala umur yang kita gunakan di dunia ini dalam mengaplikasikan dalam kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin. Salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam khatimin nabiyyin, sebagai penutup para nabi, wa alihi wa sahbihi ajmain, juga kepada keluarga beliau, zuriyah beliau, wa sahbihi ajma'in, dan seluruh sahabat-sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Dan tiada kekuatan, tiada daya, dan tiada kekuatan kecuali illa billahil aliyyil azim, kecuali dari Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi dan maha agung. Faslun, fasal menerangkan arkanul Islam, rukun-rukun Islam. Kepelajarannya RSD, tapi tidak apa-apa ya. Arkanul Islam khamsatun. Rukun Islam itu ada 5, karetika itu. Rukun Islam ada 5. Syahadatu an la ilaha illallah, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan sesungguhnya Muhammad itu adalah utusan Allah. Wa iqamus shalah, dan mendirikan sholat, wa ita'uz zakah, dan menunaikan zakat, wa sumur Ramadan, dan berpuasa Ramadan, di bulan Ramadan, wa hajjul baiti man istata'a sabila, dan haji ke Baitullah bagi orang yang mampu menjalankannya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah.
Sebelumnya ini apa ya? Jana biar ada keseimbangannya. Kalau kemarin kita membahas tentang matan Sulamut Taufik, sekarang kita bahas tentang gandengan nih. Matan Safinatun Najah. Fima yajibu ala abdil li maulah. Yang dikarang oleh Syekh Al-Imam Al-Fadil Salim bin Samil Al-Hadrami, yang dikarang oleh ulama yang afdol dalam bidangnya, namanya adalah Salim bin Samil Al-Hadrami. Al-Hadrami ini dari Yaman, gelar Al-Hadrami di Hadramut. Ala madhabil Imam Asy-Syafi'i, yang bermadhab Imam Asy-Syafi'i. Musannif, pengarang kitab ini, mengawalinya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Seperti kebanyakan kitab, semua ulama itu menuliskan kalimat agung, yaitu Bismillahirrahmanirrahim ini. Bismillah yang dengan menyebut asma Allah yang banyak, ibaratnya apabila kita melakukan itu kan, segala sesuatu itu kan innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu kan harus ada niatnya. Niat itu menentukan segala sesuatu tindakan setelahnya. Contoh umpamanya ada seorang amir atau penguasa, yang satunya pegawai. Pegawainya disuruh melakukan segala sesuatu di lingkungan amir itu, penguasa itu. Itu mandat bisa. Kalau mengatakan gini, orang-orang akan percaya atas nama Bapak ini sebagai ini, saya dengan mandat ini beritahukan kepada semuanya bahwa kampung ini akan dijadikan gini. Orang akan mau, kan gitu ya, diperhatikan minimal. Sama dengan ini. Apabila kita melakukan segala sesuatu, apapun itu, apa itu jasmaniyah, rohaniyah, itu hendaklah dilakukan itu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Banyaklah keafdalan Bismillahirrahmanirrahim itu. Sebagai salah satu contoh, apabila ada salah satu keluarga kita atau orang lain yang dikandani ku bebel, ya apa nggak bebel ya bebel, susah ya. Dikandani ku susah, dikandani A mikir B, dikandani B mikir C, munyer ya. Ada yang mengatakan suruh bacakan Bismillahirrahmanirrahim sampai 786 kali. Apa sepisan tok? Ya wallahu alam, sepisan tok lemari gak apa-apa. Sak mari ini ya. Banyak. Kemudian disambung dengan Bismillah ini, disambung dengan kalimat Ar-Rahman, yang maksudnya adalah penuh dengan kasih.
Maha Pengasih. Kenapa aku disanding setelah itu aku enggak Bismillahirrahmanirrahim? Kenapa aku tidak Bismillahirrahmanirrahim? Kenapa aku tidak Bismillahirrahmanirrahim dan sebagainya? Karena Ar-Rahman ini menunjukkan bahwa rahmat Allah itu tidak terhingga kepada semua makhluknya, termasuk musannif ini yang mengarang kitab ini. Kalaulah tidak ada rahmat dari Allah, tentunya Syekh Salim bin Syamil Al-Hadrami ini tidak akan mampu menalar akalnya, tidak akan mampu menulis melalui penanya, melalui tangannya. Semua ulama menyadari hal itu, sehingga dalam hal ini ulama yang benar adalah segala sesuatu yang diberikan bukan atas nama pribadi, atas apa? Amaliyah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu intinya di situ. Makanya banyaklah kalau umpama lo ya. Saya suka itu buku, kalau ada buku ya. Saya suka itu kalau ada buku yang ditulis oleh seseorang. Saya suka orang yang menggunakan kata penyusun. Saya paling suka. Masih tak wocok ada ente. Masa nggak seneng tak wocok di sini. Ngarepe pembukaan itu seburi ini tak wocok. Intinya kan itu dah. Intinya jero itu paling di antara lapisan kulit loro-loro nih ngarepe mburi ini diwaca. Wis paling jero intinya. Kemudian disambung dengan Ar-Rahim, itu yang maha sayang, yang penuh sayang. Itu menunjukkan Allah akan memberikan pahala, akan memberikan reward. Bahasanya reward. Sepurane aku ngomong bahasa Inggris rada kejawa-jawaan. Karena aku ya ngomong bahasa Inggris rada ribet. Ya. Itu kepada orang yang menjalankan syariat-syariat Islam, menjalankan dengan benar aqidatul Islamiyah dan lain sebagainya. Disambung oleh Syekh Salim bin Syamil Al-Hadrami ini dengan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Dari apa yang didapat, menyadari dari Bismillahirrahmanirrahim, beliau mengucapkan Alhamdulillah dalam rangka apa? Dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengizinkan beliau menulis kitab ini, mengizinkan dan mengkondisikan beliau untuk tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak orang yang menyadari kesalahannya, tapi seperti tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga aku yang ngomong ini, sama gak sembahyang aja, waduh harus kakek dosa. Dia salah, sudah pernah masalah, tapi seperti gak diizinkan dia untuk sholat. Sehingga sholat itu wegah, karena permosa dosanya agak. Banyak gitu ya Mas Arif ya? Banyak. Padahal kalau dipikir-pikir, bahaya orang ngomong kayak gini nih. Bahayanya apa?
Kalau dia merasa dosanya lebih besar daripada rahmatnya Allah, itu kan bahaya. Rahmatnya Allah lebih besar daripada dosa-dosa kita ini. Kasih sayang Allah lebih besar. Maghfirahnya Allah lebih besar daripada dosa yang kita perbuat. Ya salat aja, istighfar aja, pasti dimaghfir Allah. Tapi ya pinter-pinternya setan lah jadi. Setan itu kadang-kadang lah ngomongnya kayak bertauhid gitu. Kenapa kau gak nyembah Adam? Aku tidak mau mendoakan Allah. Wah, ada kok yo kan ngomongannya kalau yo tidak mau mendoakan Allah. Aku tahu tidak mau bersujud dan menyembah selain Allah. Oh yo tapi keliru. Ini kan nanti menyembah pangeran, menyembah Allah. Ya Pak, ya manut tak dikon sujud kan udah dari. Padahal sujudnya makhluk itu, perintahnya itu adalah hormat, bukan sujud dalam artian seperti kita belajar tentang yang kemarin itu Islam taufik itu, sujud gak boleh kepada selain Allah kan, itu hanya penghormatan saja. Ajarnya nanti jadi iblis ben itu, sudah golongannya istimewa, tapi ya sini dhuwur terus itu, jadi pimpin dhuwur sombong lah mesti ono. Gak tahu tadi ini soalnya guru tadi ngawasi malaikat Jibril kena nggak penggaweanmu. Klik kurang ya ditegur ambil Azazil gimana, malaikat maling, malaikat Mikail dan lain sebagainya, semua malaikat peminggul arsy yang jumlahnya 8 itu dan lain sebagainya. Wa bihi nasta'inu ala muridina waddin. Nah, setelah mengucapkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, Syekh Salim bin Samir Al-Hadrami ini mengharap agar selanjutnya diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam umur beliau di dunia dan dalam agama beliau. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Maksudnya adalah La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, itu melingkupi di dalam segala sesuatu. Entah itu di dalam pemikiran, entah itu di dalam perbuatan, entah itu di dalam rasa. Ini beliau mau mengajak dirinya untuk selalu bertauhid, mengajak diri pribadi. Tentunya juga kita semua yang membaca sampai sekarang. Kenapa seperti itu? Karena gini, di manusia normal ya, ini ada dua, ada nafsu, ada syahwat. Nah, gitu. Ada syahwat, ada himmah namanya. Bedanya di sini. Kalau syahwat itu, ojo mikir syahwat itu dorongan seksual loh. Syahwat itu suatu keinginan yang biasanya itu masalah dunia, masalah keduniaan. Masalah ujung-ujungnya ke masalah keduniaan. Dan ini sangat kuat syahwat ini. Kepada manusia, kepada harta, kepada kedudukan, itu semua syahwat. Bedanya terus tadi kalau syahwat ini dikendalikan, kita kendalikan syahwat ini, jangan dimatikan.
Ya msyonggo, gak iso gak gelem apa-apa. Urip gak gelem, mangan gak gelem. Kenapa ada makan? Kan ada syahwat gitu loh. Kita mau makan kan ada syahwat. Kita mau makan. Kita mau menikah karena ada syahwat. Kita mau pintar karena ada syahwat. Kita mau dunia yang banyak supaya bersedekah karena ada syahwat. Kalau nggak ada syahwat ya bahaya. Maka dikendalikan. Kalau himmah sama sebenarnya ini, hampir sama. Cuman kalau himmah ini harus dipupuk terus sampai lepas. Apa himmah ini? Himmah ini suatu keinginan yang dalam rangka dia itu terus bertakarub kepada Allah. Sehingga himmah ini dia akan masuk kepada dua persoalan. Yang pertama adalah tajrid, yang kedua adalah asbab. Tajrid itu ada kalanya kita ini memang di kehidupan ini tajrid ini. Tajrid ini adalah yang kita ini tidak bisa hendak dikondisikan Allah di situ. Pasrah gitu loh. Ya. Kalau asbab kita mau sesuatu itu harus ada usaha nih. Itu asbab. Ada kalanya keduanya ini harus kita tahu kondisinya, kapan ini dilakukan. Contoh ya, hidayah, kemudian taufik, itu urusannya tajrid. Ya. Kalau mau pinter, kudu belajar. Nah, ini jenenge asbab. Ono enggak arek gak iso gak tahu belajar moro pinter ono, berarti dia pinternya ini karena tajrid. Gitu loh. Ya. Ono arek pinter kudu belajar terus ya, baru pinter. Ono sih enggak tahu belajar moro paham, ono enggak ono. Ini namanya tajrid. Orang-orang yang bilang. Tapi kalau pada waktu tajrid menginginkan asbab, ini berarti dia ini melepaskan diri dari suatu kedudukan yang sangat tinggi dipilih Allah Subhanahu wa taala. Dipilih gak oleh lapo-lapo menengoto ae gini-gini. Maring ini disusul Mbak Sela. Gak serantang wis budal dhewe wis tambah kudanan umpamane. Nah, ajaknya wis enak iku wis ajaknya apa ngenteni wis ngenteni emangnya teko-teko bareng. Wong jalan wong manjangan atine nyusul umpama seperti itu. Terus ada kalau dikondisikan oleh Allah itu asbab, tapi dia menginginkan tajrid, ini suatu apa ya? Sirkul asgor, sirik yang samar. Yang samar, sirik itu samar sekali. Contohnya apa? Contohnya aslinya arek iki lek kepin mangan, kudu golek duit gawe tuku panganan. Jangan untuk duit, dia kudu kerja. Nah, kemudian dia tidak mau kerja. Wis apa cari panganan kalau di omah lek wae mangan. Nah, ini namanya sirkul asghar. Kenapa? Dia sebenarnya diharuskan dia tuh keluar gitu loh. Untuk makan. Kenapa? Anak istrinya butuh. Nah, kapan itu waktunya? Nah, itu tergantung kondisi pribadi masing-masing. Setiap manusia mengalami hal itu, setiap manusia. Dimanapun tingkatannya. Mulai dari tingkat awam sampai tingkat sampai tingkat wali pun ada yang seperti itu. Makanya ada ulama, ada mubalik itu atau kiai itu sing di pondok tok.
Di pondok ini nih. Gunane apa? Gunane ndongakno wong-wong. Tapi ono kiai iku sing harus tabligh, harus dakwah dia. Amar ma'ruf nahi mungkar. Harus ada. Tidak bisa, ini halal, ini haram. Ayo pergi ke masjid berjamaah. Ayo hadiri majelis taklim, harus ada seperti itu. Tapi ono kiai iki mek dikene omah tok. Mek ndonga tok, Allahumma fil lana dzulma ya Allah, jenengan sepuro dosa-dosa kula sedaya kali dulur-dulur kabeh niki. Dungane ngene tok ya, terus wiritan sakake. Biasane umume Mas Arif ya. Nek sing dikene omah tok diparani ben kula badhe perang, Mbah. Terus apa? Nyuwun donga. Bagian ngono tok. Wong ngene jeneng gak nanti jero apa nih di pondok tok ya kayak nanti. Seperti itulah. Dulu di sini Kiai Abdul Muti itu gak berperang. Dia hanya di pondok ini saja. Di pondok. Sing perang sapa? Ya golane Bung Tomo. Ya Bung Tomo orang dhisik ndonga baru berangkat nang Surabaya. Mbak Umar, Maksum. Itu ya ke sini. Ya minta doa tok. Nanti Laskar Hizbullah itu kalau sudah duha itu kan pulang tiduran di sini. Pernah tapi gak ngalami, gurung lahir masih tahun biyen perang Londo biyen aku. Datang sekutu itu datang. Padahal semuanya tidur di situ. Sudah tahu sekutu datang, terus gak apa jangan lebu. Sekutu datang padahal wong sakmono kae, sekutu sakmono kae golek gak jero. Pala santri turu sak jajan gini gak seru. Ya gunanya memang di situ gitu loh. Kayak gitu dari situ. Makanya ada yang tahajud, ada yang asbab. Semua seperti itu, semua. Bahasane mungkin salah saiki ku ana sing faktor usaha, ana faktor keberuntungan paling ya iki ya. Kan ono arek dipilih dadi karyawan iku permisi ya, orang-orang ngelamar itu syukur, tapi orang diterima. Sing dianu sak perfect gak diterima ya ono ngono iku. Wah iku tergantung asbab tajwide ngono wae. Iku tergantung apa makanya? Ya tawakal kepada Allahnya. Kita jangan putus asa, apapun jangan putus asa. Apapun yang dikehendaki oleh diri kita, keinginan kita yang ingin dikehendaki oleh kita dan keinginan kita, jangan sampai itu menjadikan itu tolak ukur untuk keberhasilan. Tapi keberhasilan itu sebenarnya adalah sesuai dengan kehendak Allah. Kita mau doa, ujibu da'wata da'i ila da'ani. Kan banyak. Ada lagi sing paling gampang apa ya? Ud'uni astajib lakum. Kon ndonga tak ijabah. Tapi ijabah itu kudu ijabah menurut prediksi kita. Ya Allah, kula nyuwun duit 1 miliar ya mangke 2 jam kas. Awas oleh mboten berarti jenengan medhit. Umpamane ngono ngomong ngono. Berarti kok setengah dipaksa. Diterima enggak sama Allah? Diijabah enggak? Diijabah. Kalau memang sesuai dengan apa ya istilahnya, kayak sesuai dengan syarat-syaratnya. Lamar kan syarat-syaratnya. Ono daftar riwayat hidup, ya ono surat lamarane, ya ono ijazahane. Yang ini Allah ya ngono padha ae. Mengko dimayon dhisik. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Dipuji terus Allah iku. Sak akeh-akeh. Setelah itu baca sholawat. Allahumma sholli ala sholati ala manqanil huda. Terserah sholawatnya. Setelah itu baru mohon. Ojo mohon njaluk ngono.
Kan teko-teko marang njaluk, gak nyuwun sewu, gak apa, ya padha mek ngono lah. Gak muni syarat-syaratnya itu bisa dijabah. Tapi di ijabahnya ini bukan atas prediksi kita, tapi prediksi menurut kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Bisa juga kita mau napa mangko, aku mau ngomong apa lali. Ngomong untuk duit wake. 2 jam kas. Dikasih sebenarnya sama Allah, tapi bukan berbentuk 2 miliarnya. Bukan berbentuk 3 miliarnya, tapi malah lebih. Dari mana? Dari sajakno lho arek iki. Ojo meneh 2 jam, sak jam, mari ngene sak jam metu nang kampung lho ya. Prilipen laler, umpama iki ana. Langsung menjadikan satu matanya itu divonis harus diambil. Bayangno moto siji dibayar 4 miliar enak moto ya. Bisa juga seperti itu, kita kesulitannya sama Allah. Tapi biarpun kita tidak merasa seperti itu, yang paling minimal adalah Allah masih melekatkan dinul Islam pada kita. Itu paling inti. Islam masih ada, wis alhamdulillah. Dijabah apa enggak dijabah, itu bukan urusan kita. Kita gunanya adalah berdoa. Dijabah itu ranahnya rububiyah, doa itu ranahnya manusia. Ranahnya makhluk. Kalau ijabah itu ranahnya al-khaliq. Kalau doa itu ranahnya adalah ranahnya manusia, ranahnya makhluk. Makanya makhluk ini ranahnya makhluk gak bisa serta-merta orang masuk ke kapasitas al-khaliq, gak oleh. Seperti kemarin pernah kita bahas itu loh, Mas Egi sama Mbak Westa, sama Mbak Sela, sama Mas Arif, ya, moro-moro diundang di suatu tempat kongkon ngisi acara musik tapi sifatnya Islami. Waduh, kurangan drummer, Sela nggak sedram hari. Umpama ngono, ya sih Mbak Sela Mbak Westa jadi penyanyi nih. Mas Arif pegang gitar, piano bagian nih Mas Egi. Tapi ki anu Mas, gawe umpama iki mengedabrus lho telepon ati. Di satu pesantren. Sampeyan sing ikhlas yo, tapi gak dibayar. Rencana sampeyan kok manggung iki tak bali 15 juta, Mas. Duit wis ono. Teko pendana wis dialokasino nek kene. Gunane apa? Jane arek pesantren iki seneng wis ngono tok wis. Engko sampeyan dididik ambek ngeki suatu ilmu sampean ketahui supaya arek pondok iki bisa melakukan seni dalam hal musik bisa dikembang di kini dari ilmu sampean. Ya wis oke. Terus gak dibayar. Kok jawabane sing ikhlas yo. Lho gak bisa, ikhlas ini ranahnya rububiyah. Dibayar ini ranahnya muamalah. Ibarat dhisik gitu loh. Ikhlas gak ikhlas, diterima apa gak diterima, itu urusannya sama Allah, bukan urusannya sama manusia. Kadang kita kan sekarang dicampur aduk gitu ya. Tuh. Jadi gitu. Jadi asbab takdir sudah. Kemudian sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadil khatimin nabiyyin. Dilanjutkan oleh Syekh Salim Al-Hadrami ini dengan bersolawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa? Karena beliau dalam rangka untuk beribadah kepada Allah itu dia beruswah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa seperti itu? Karena perintah Allah adalah
ibadah yang benar itu adalah ibadah yang mengikuti pada zaman sekarang ya, mengikuti sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Kadang-kadang udah sing keliru ini. Tapi muka-muka ya lebih keliru ya. Alhamdulillah min dzalik. Kapan Islam? Berarti Islam itu ada sejak kapan? Sejak Nabi Muhammad itu diangkat menjadi Rasul. Kata itu agak kayak bener ya, tapi keliru. Jajal diwali. Kini kan ditakon. Apa ya apa? Ya karena apa sini? Sejak Nabi Muhammad coba masuk Iqra pada diangkat menjadi Rasul itu. Maka Islam itu ada. Lah bapak Nabi Muhammad, Nabi ibu Nabi Muhammad itu ya apa? Nikahi. Kan ngono ah. Ikut Islam malah zina, berarti anak zina dong. Ini kenal loh kan, lah ngono ya. Kan gitu. Lah Nabi Isa, dari Musa, lah kayak Islam kabelan. Hati-hati kon, sedih. Mbak bapak ngomong dekat Nabi Isa, dekat Nabi Musa, dekat Nabi Khidir barang kon. Hah? Dekat kabeh kon. Islam sejak mulai dulu sudah ada, gitu loh, ya. Cuman risalahnya itu disempurnakan Nabi Muhammad SAW. Nabi Musa, ya Islam dengan syariatnya Nabi Musa, gitu loh ya. Nabi Ilyas, ya Islam tapi dengan syariatnya Nabi Ilyas. Nabi Yahya sama, Nabi Isa sama, Nabi Muhammad sama. Cuman Nabi Muhammad penutupnya. Jadi kalau ada lagi Nabi setelah itu atau Rasul setelah itu tidak ada. Bohong ya. Itu aja. Makanya di sini ditulis dengan khatimin nabiyyin oleh beliau. Akhir dari para nabi, nabiyin, nabi-nabi semuanya. Dan Muhammad ini adalah nabi yang terakhir, Rasul yang terakhir. Khatimin nabiyyin wa khatimil mursalin. Ya gitu kan. Jadi kalau ono sing akhir koyo Mirza Ghulam Ahmad iku sing ngarani aku ya nabi rek, ya iku gak iso dipercaya. Gitulah. Moyo koyo sapa sing tasi? Lia Aiden dadi kono dadi Jibril, ya gak iso lah ya. Sama medeni teman. Karena apa ya? Banyak orang itu ujung-ujungnya hanya luka. Ini menurut saya tadi. Kalau salah saya mohon maaf. Ujung-ujungnya itu hanya ingin pengakuan diri saja. Dia idenya kepingin diakui dirinya mungkin, maaf ya. Sebagai orang yang wah bisa. Masa aku yang ngono? Kepingin sama delok ya iso lho. Ini sifatnya manusia. Tapi bener nggak menurut syarat? Ya salah. Gitu aja loh. Paling gampang gitu. Kalau salah ya jangan dilakukan, dihindari. Naudzubillah min dzalik, supaya semoga aja kita ini tetap dikondisikan Allah Subhanahu wa taala dalam iman Islam. Jangan sampai lepas. Karena iman Islam itu suatu nikmat juga suatu amanah ya. Kasih nikmat paling besar, tapi amanahnya apa? Amanahnya kamu jaga yang benar. Wa alihi wa sahbihi ajma'in, juga kepada keluarga beliau dan sahabat-sahabat beliau semuanya. Salim bin Samin al-Dhurami ini melanjutkan juga kepada seluruh keluarga Nabi Muhammad SAW, juga kepada seluruh sahabat-sahabatnya. Sebagai apa? Sebagai penghormatan kepada Nabi Muhammad SAW, penghormatan kepada keluarganya yang telah menemani Rasulullah SAW, kepada sahabatnya menemani dalam perjuangan beliau. Disambung dan wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini menegaskan bahwa Syekh Salim bin Samir al-Hadrami ini tidak ada daya selain dengan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala.
seperti yang kita bahas tadi, dia tidak akan bisa berpikir kalau tidak ada kekuatan Allah di situ. Dia tidak akan bisa menulis ini mata Safinatun Najah ini kalau tidak karena tangannya diberi rahmat untuk menulis. Mungkin bisa bergerak, tapi menyusun suatu kitab bisa juga tidak kasih rahmat. Seperti kisahnya siapa namanya? Imam Ghazali. Ya. Nulis kitab sak menuakai. Ledeke mek karena laler tok. Diterima kabeh anu ya. Kenapa? Karena dia nulis kitab sak ngono hebate. Dasarnya laler itu ngelak. Dia jangan enggak sih. Kalau digoyang laler ngali. Dijaneng nganti sawarek-warek ngali baru terus. Itu saking saking mengagungkannya ulama-ulama dulu kepada semua makhluknya Allah. Ya, makhluknya Allah tanpa terkecuali. Diagungkan, semuanya dihormati sama ulama. Saya kan wakil ya. Ojo meneh kewan kadang arek iso dibuak. Mbek wong saiki iku. Akan ya Allah. Di mana orang kepingin punya anak, di situ orang membuat anak. Di mana orang itu membutuhkan kepingin ono ingon-ingon di kono dibuai, kadang dibendungi, kan ono. Saya punya di daerah sini ya, saya nggak sebutkan di daerah sini. Gak saya sebutkan namanya, tempatnya cuma di daerah sini. Ada orang itu senang kucing istimewa senengin, seneng nang kucing. Kucingnya api-api, misalnya buku kucing sopo dipangan, dikasih makan, dirawat. Sampai kayak kucing ini bisa kucuk bu sopo nganti takoni ngono. Tapi juga ada di sini sang kucing dan benci setengah mati. Kudu wow ditembak itu tembak manuk itu loh. Ya dia tembak sungguh. Ya apa ya. Tapi ya gak apa-apa lah di dunia memang ono model kayak gini ya. Jadi seneng kewan juga seneng kewan jar-jarno juga. Yang penting kita mari sarapan nih ya kecapan. Yang penting kita bisa ngandani wongi. Ojo lah seperti itu. Jangan seperti itu. Kemudian beliau langsung melanjutkan dengan pasal yang menerangkan dengan arkanul Islam. Arkanul Islami khamsatun. Rukun Islam itu ada 5. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Bersahadat, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Syekh Salim Al-Mimi ini mengawali dengan ini? Karena untuk mengetahui di dalam teko itu teh apa kopi, ya harus dituang dulu di gelas. Baru dilihat di gelas, setelah digelas dirasakan. Kok wingi kayak kopi Mas Arif, enak Mas. Hasil iki kopi rek enak rek. Jadi aku lek mimi tak kalem-kalem. Kalau tak kalem, tak rasakno dur dian. Nah. Oh, ini kopi. Oh, ini teh. Nah. Di dalam satu tempat terbungkus dituang, oh ini kopi. Kopi ini sudah tahu, ini kopi, bentuknya kopi. Dirasakan dulu. Oh manis, oh gini. Kan akan ada rasa. Di situ ada manfaat bagi kita. Makanya saya selalu mengawali dengan ini. Dengan rukun Islam. Baru kemudian rukun iman. Jadi diawali dengan yang zahir dulu. Benahi zahirmu dulu.
Mengenai kolbu, kalau dirimu istiqomah menjalankan ini akan terbentuk dengan sendirinya. Itu loh maksudnya. Aku sembahyang gak iso khusyuk, sembahyang terus saya khusyuk dhewe. Lek niate khusyuk, ngatek khusyuk temenanan. Ya ndak ada yang bisa. Ndak ada yang mampu. Sayyidina Ali karamallahu wajhah pernah dikasih pernah gini. Rasulullah Muhammad SAW pernah gini. Siapa yang paling khusyuk di antara sahabatku ini? Oh, Sayyidina Ali ngajak. Saya ada Rasul. Coba sholat 2 rakaat. Pokoknya ikut sempat kau nanti khusyuk. Tak kei sorbanku di antara 2 sorbanku ini. Seneng kayaknya, jeneng wong dikira Rasulullah, aku rebutan kan. Sembahyang Allahu Akbar. Mari salam takon langsung nang zaman. Wis milih sing ndi Sayyidina Ali, sing ijo ya Rasulullah. Berarti kan gak khusyuk ini. Tunggu saya kan, lah kalau yang tak jawab langsung muni kan langsung ngomong ijo. Berarti sak kan milih ijo. Nggih aja deh. Wis sekelas Sayyidina Ali wis ngomong kok ngono. Sayyidina Umar juga seperti itu. Ya. Sayyidina Umar sama. Sayyidina Umar pada waktu di panah, Cik, aku tak sembahyang dhisik ya. Tak sembahyang dhisik baru panah jabutan. Padahal panah menembus itu ceritanya. Kak loro ada jabut ngene. Ya. Iku sembahyang dhisik gak kroso dek. Gak kroso. Tapi ditakoni meneh, kon iki khusyuk Umar. Gak iso khusyuk. Sama, dia gak ada yang bisa khusyuk. Lah niruti ngono gak khusyuk, gak sembahyang kiri. Ya sembahyang dhisik. Zakat dhisik. Poso dhisik. Mengenai kon kuat gak kuat poso ya urusan buri, dilakoni dhisik. Tapi muni segerang ini moro poso apa? Poso beduk apa gak poso beduk? Loro mah aku. Yo gak ada hubungannya sama loro mah poso itu. Kalau saya itu aja loh. Kecuali kalau dia itu kena penyakit lambung yang kronis itu bisa. Kenapa sih orang mah itu kalau puasa itu malah sehat? Karena gini, di tubuh kita ini secara nggak langsung atas perintah otak, dikondisikan oleh otak. Otak ini bisa merekam aktivitas hati. Jadi kalau ada orang hatinya aku sedina nggak ngenemangan karena aku tak ibadah, otak wis ngerekam ya kan. Otomatis langsung diperintah. Berhubung sing dhuwur ngomong kuat kamu, kon tahan ngene. Iku wis paham pisan kabeh iki kan. Aku berarti ngene. Nek merok kepingin mangan, enggak kalem poso, itu berarti ada tadi syahwatnya tadi. Syahwatnya tadi yang berperan. Makanya itu dikendalikan. Jadi Syekh Salim Al-Hadrami ini mengawali dengan segala perkara yang berkenaan dengan syariat Islam, yang berkaitan dengan ibadah jasmania. Ibadah jasmania. Nanti di fase selanjutnya baru dia akan mengetengahkan dengan fasul arkanul imani sittatun. Jadi bukan arkanul iman dulu tapi arkanul Islam. Nah, kadang ngono, lho kenapa sih aku enggak rukun iman di sini? Padahal orang mau menjalankan syariat kan harus beriman dulu. Nah, kan gitu kan ya? Karena hidayah dan taufik itu urusannya Allah, bukan urusannya manusia gitu loh. Nabi Muhammad pun ya untuk mengislamkan Abu Thalib itu gak bisa. Padahal apa begini? Dalam? Nah, ya pamannya itu aduh bantu kurang apa? Kon ngutik ponanku, apa udah bingung aku.
Lah wedi ta wong ngrasa malah digalang ngono. Belum lagi Sayyidina Hamzah. Kalau Sayyidina Hamzah langsung masuk kan. Dia langsung bela sama-sama pamannya. Sing repot itu Abu Thalib iki sing bela mulai kecil ini. Itu saking tahu nggak kehebatan Nabi Muhammad? Tahu, tapi hidayah nggak bisa. Tuh. Makanya tuh itu hidayah itu urusannya Allah. Semuanya urusannya Allah Subhanahu wa taala. Sampai dia ini melanjutkan setelah syahadat tadi yaitu iqamus shalah. Mendirikan sholat, wa ita'iz zakah, menunaikan zakat, kemudian shaumur Ramadan, puasa di bulan Ramadan, dan haji. Memang ada kalanya gini. Maaf, kalau di hadis itu gini. Arkanul Islam wal khamsin syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus shalah wa ita'iz zakah wal hajju wa shaumur Ramadan. Kalau di hadis seperti itu. Shaumur Ramadan terakhir. Tapi tentang urutannya ulama bersepakat ini haji terakhir. Bukan puasanya. Jadi muqaddimah awal dan fasal yang pertama kita tentang arkanul Islam ini kita tidak membahas lebih jauh lah karena mungkin pintar-pintar ngomongin. Nanti akan kita bahas di Sulam Taufik kalau nggak salah ini bisa ada di sini juga ada. Ya, ada. Jadi intinya nanti ini secara global baru dipecah gitu nantinya. Jadi biar jangan tak monoton, nanti ngaji ini tak monoton tentang fikih yang kemarin itu. Ikuming ini, gini ya, rata-ratanya. Kapan bu ngaji kitab hikam ta ya apa? Jangan rata serem didik ya. Terserah mas, nanti kita insya Allah lah apa kitab hikam, apa kitab apa Tanwirul Qulub, bapak kitab apa kegiatan ya nanti kita kondisional aja ya. Semoga aja apa yang kita bahas hari ini dapat diridhoi Allah Subhanahu wa taala, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga aja kita dikondisikan oleh Allah, dikhatibkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakiran hamdan na'iman hamdan yuwafiqu bi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa li Allahumma salli ala Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li masyayikhina wa abaina wa ummatina wa ajdadina wa jaddadina wa alina wa walidina wa dhurriyyatina wa talamidina wa jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud du'aat wa qadiyal hajat. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'alna wa alina wa auladina minat tawabin wa minal mutahhirin wa minal muttaqin wa minal muhsinin wa ala khalil jannah wal Qur'an. Allahumma atim lana bil iman wa akhtim lana bil islam wa akhtim lana bi husnil khatimah. Allahumma arina al-haqqa haqqan wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba.
اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم يسر دعاء كثير من عبادك وعلي فضلك من سواك اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته